Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat hari Minggu, Pastor. Salam. Shalom. Baik, terima kasih. Tanggal 1 Desember, hari Rabu kemarin, setelah merayakan pesta pelindung keuskupan, yaitu Beato Dionysius dan Redemptus yang meninggal menjadi martir saksi iman di wilayah Keuskupan Agung Medan ini, tepatnya di daerah Aceh. Saya diundang oleh seorang umat kita untuk bersama-sama berdoa, tepatnya dalam rangka memberkati tokoh-tokohnya, yaitu yang pertama di Center Point dan yang kedua dan ketiga itu di Sun Plaza. Sejak tahun 2015 atau 2016 pindah ke paroki Katedral Medan ini, saya belum pernah masuk ke dua tempat ini, Sun Plaza dan Center Point. Itulah saat pertama saya memasuki kedua tempat ini dengan mengenakan alba atau jubah liturgi ke sana. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, ketika memasuki dua tempat ini, pandangan saya langsung tertuju ke bagian tertentu yang menurut saya sangat menarik, yaitu sebuah pohon Natal. Lalu di sampingnya ada juga patung atau apa namanya itu, Sinterklaas, atau juga boleh disebut Santa Claus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sepintas saya memandang pohon Natal dan tokoh Santa Claus ini, menarik bagi saya bahwa karena saking biasanya bahwa setiap tahun pohon Natal ini dipasang dan juga gambar atau juga figur atau patung Santa Claus ini diletakkan di sampingnya atau di bagian tertentu, akhirnya orang melupakan ada hal-hal penting yang mau disampaikan. Jika ditanyakan kepada kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, siapa sebenarnya Sinterklaas itu, Santa Claus? Tidak semua tahu siapa dia. Dia adalah seorang uskup Mirna, yang sekarang tepatnya berada di daerah Turki. Dia hidup pada abad keempat. Sinterklaas itu adalah seorang uskup yang nama aslinya adalah Santo Nikolaus. Itu. Kalau bahasa Inggrisnya Nichols, macam-macam gitu. Tapi kalau orang Indonesia, Latin pada umumnya ya Santo Nikolaus. Dia adalah seorang uskup di Mirna, di daerah Turki. Mengapa Bapak, Ibu, saudara-saudari gambar ini selalu diletakkan di sana? Atau ketika ada perayaan-perayaan Natal, figur atau tokoh ini ditampilkan. Dan di sana digambarkan bagaimana dia membagi-bagikan hadiah. Apalagi anak-anak ini sangat suka, sangat senang dengan tokoh ini. Lalu apa kaitannya antara Santa Claus dengan pohon Natal? Pohon Natal itu biasanya dari pohon cemara.
Tetapi yang lucunya Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika saya melihat pohon Natal itu, di sana bukan buah pohon cemara yang digantung, tidak. Tetapi bola-bola emas ada di sana. Wah, ini cemara berbuah emas. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, antara Santo Nikolaus dengan pohon Natal, khususnya bola-bola emas yang digantung menjadi hiasan di pohon Natal itu, ada kaitannya yang sangat erat. Santo Nikolaus dikenal sebagai orang yang sangat pemurah, murah hati. Konon, ia pernah membantu seorang petani miskin yang akan menikahkan ketiga putrinya. Tetapi karena miskinnya dia tidak punya apa-apa, Santo Nikolaus memberikan 3 bola emas. Nah, bola-bola emas itulah akhirnya digantung di pohon Natal. Itu melambangkan apa? Kemurahan hati, belas kasih, cinta kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki minggu kedua Advent. Suasana Natal di mana-mana mulai terasa. Mungkin ada sebagian orang yang sudah mulai mencari-cari perlengkapan-perlengkapan Natalnya tahun lalu. Lalu tidak lupa juga ya, seksi liturgi sudah mulai berpikir di mana pohon-pohon Natal kita, riasan-riasan Natal, siapa nanti yang akan mendekor dan lain-lain gereja kita ini. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, bicara tentang perayaan Natal yang dipersiapkan selama 4 minggu Advent, ini menjadi sangat penting. Apa yang harus kita lakukan dalam rangka mempersiapkan perayaan Natal tanggal 24-25 Desember nanti? Apakah hanya sekedar dengan hiasan pohon Natal, lalu gambar, figur, atau juga patung Santa Claus ini ditampilkan, lalu lagu-lagu nyanyian Natal dibunyikan? Tidak cukup itu. Lalu apa yang harus kita buat pada masa-masa Advent ini menjelang hari raya Natal nanti? Itulah yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis, tokoh penting yang harus kita dengarkan pada hari ini. Dia katakan, ia kembali mengingatkan nubuat Yesaya, bahwa ada suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan dan berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Apa yang dimaksudkan dengan Yohanes? Yaitu pertobatan. Persiapkanlah perayaan Natal nanti dengan bertobat. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, bagaimana cara kita bertobat? Nah, jika selama ini sering marah-marah di rumah, ibu sering marah-marah kepada bapak, atau juga sebaliknya bapak sering marah-marah kepada ibu, kurangi. Kalau memang tidak bisa kita tidak melakukannya, kurangi. Kalau selama ini mungkin kita sering berbohong, tidak jujur kepada istri, kepada suami, kepada orang tua, kepada anak-anak, saudara dan saudari, inilah kesempatan kita mempersiapkan perayaan Natal dengan mulai bicara yang lebih jujur. Nah, jujur. Kalau selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kita sering dengki, iri hati, melihat orang lain lebih berhasil, sukses dari kita. Nah, inilah kesempatan kita untuk mulai memperbaikinya, mulai menerima keberhasilan orang, bersukacita bersama orang yang sukses berhasil, bahkan memujinya. Jika selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kita sering membicarakan nama buruk orang, inilah kesempatan kita untuk mulai memperbaiki. Bicara yang baik-baik tentang orang, bicara hal-hal yang baik, nama baik orang, itu yang harus kita wartakan, kita bicarakan. Jika selama ini Bapak Ibu Saudara-saudari kita sering
melakukan sesuatu yang menyakitkan perasaan dan hati orang, inilah kesempatan. Dan masih banyak lagi yang bisa kita buat dalam rangka mempersiapkan perayaan Natal tahun 2021 ini. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, itulah cara-cara sederhana untuk melakukan apa yang diserukan oleh Yohanes Pembaptis dalam rangka mempersiapkan kedatangan Sang Penyelamat atau keselamatan yang dari Tuhan. Amin.